Kenapa bisa botak serpoko? Fashion kah? Apa? Atau tak takut sapu pipi makanya? Mbak sih? Cik, 2, 3, dah mulai no! Sanak basuh balia jo yuang tabuzer, yuang tagia burak serenge di pot bungo. Hari ko sana yuang ado Putri Gio dake yuang. Kenapa Putri Gio dan sana? Karena yuang dulu pernah melihat sebuah film Putri Gio di mana Pak Dusinyo harus gondol. Nah, kini Farah kenalkan, Iko Faradila M. Iqbal, ya. Akrab dipanggil Farah ya? Iya betul. Bah kok botak Farah? Pertanyaan di sana pasti banyak serba itu. Nah, kenapa bisa botak serpoko? Fashion kah? Apa? Atau tak takut sapu pipi makanya? Mbak sih, sana? Jadi kebetulan Farah salah satu yang sedang mendapatkan ujian. Oh. Ujian dari Allah dalam bentuk kanker payudara. Dan sudah menjalani kemoterapi 2 kali. Jadi ketika kemo rambut mulai rontok, mulai colak-colak, nggak beraturan, bentuk orang gilo jadi rancak dibotak bana. Oh, gitu. Lebih sehat jadinya. Jadi di sana Farah adalah seorang penderita kanker payudara stadium 3B. Farah. 3B. 3B. Sebetulnya apa sih yang beda stadium-stadium itu? Farah tahu nggak? Misalnya stadium 3B itu kondisinya begini, begitu gitu. Ada enggak? Secara medis tidak terlalu paham. Tapi kalau dari pengalaman dari Mang Ecek Jo yang sesama penderita kanker, memang stadium itu memperlihatkan tingkat parahnya. Tingkat parahnya. Iya. Kalau Farah kondisi 3B kok cukup parah. Tapi alhamdulillah capek penanganan. Iya, capek penanganan, capek tahu, capek baru be. Banyak hal mungkin yang perlu ketahui di sana. Kenapa pasti banyak pertanyaan Farah? Ya. Kenapa kanker bisa ada di tubuhnya Farah? Betul. Kemudian kini tingkat penanganannya seperti apa? Banyak kan waktu ini penderita kanker selalu merasa hidup kabar akhir lah. Ya. Bisa deh meninggal lah gitu kan. Mati salah. Mati salah gitu. Nah, Farah pertama kali tahu kanker saya kapan? Kalau yang betul-betul tahu didiagnosa sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Ya. Itu kok bisa awalnya seperti apa sih? Kok bisa sampai Farah kena kanker? Tahunya itu seperti gejala-gejala awalnya itu. Oke, jadi sebelum di kasus Farah Farah memang memiliki gen kanker dari almarhumah mama. Oh, mama dulu kena kanker juga. Kanker nenek apa? Pun kanker. Nenek kanker rahim, mama kanker ginjal. Oh, ginjal. Iya. Kini Farah dapet. Jadi dokter pun telah mengatakan karena sesama perempuan itu kan risikonya memang lebih besar. Kecuali mama memiliki anak laki-laki, itu lebih meminimalisir risiko. Oh, gitu. Ya. Terus dengan kata-kata dokter tersebut sebenarnya koko labung waktu. Dan ketika memutuskan untuk baru B dan dokter tuh memvonis waktu itu belum kanker. Oh, Bu, tumor ini, Bu. Oh, jadi Farah merasakan ada benjolan awalnya. Iya, jadi benjolan itu tuh telah terasa sekitar beberapa tahun. Oh, berapa tahun sebelumnya lah terasa cuma benjolan. Insek jaguangnya. Oh, gitu. Setiap mau datang bulan, kan selalu melakukan pap smear sendiri lah. Dicek. Setelah selesai datang bulan, benjolan hilang. Oh, gitu. Jadi manusiawi lengah. Lengah, oh ini tidak apa-apa, hormonal karena datang bulan. Nah, menuju akhir 2019, dengan tiba-tiba mungkin karena faktor stres segala macam sedang banyaklah kejadian-kejadian di hidup yang membuat pikiran nih kalut, memang agak sedikit drop. Fisik drop, bangkaknya kok mulai taraso leh. Taraso secara menyeluruh. Oh, gitu. Yang membuat nampak beda, yang ndak sakit kok menyusui. Jadi nampak senjang. Nah, sayangnya mental ndak terlalu kue untuk pergi ke rumah sakit dia sebab pandemi takut rasanya untuk ke rumah sakit kan tunda ndak baah.
minum ramuan dulu. Herbal masih ya? bisa ya, masih bisa. Tapi belum tahu kalau itu kanker. Belum. Bangka biasa. Nah, pangana masih ndak in denial sih, menolak Iya, untuk menolak. berterima. Jadi yang membuat ndak tahan tuh memanglah bentuk bisu ka pacah lah. Oh, mulai ngantak-ngantak. Mangantak, udara dingin nyo mangantak. Terus tas senggol sekete bisa menangis memang Iya, iya. sawana sakit. Kayak ureknya pun lah mulai nampak di sekitar. Iya, iya. Ikoko kalau di padian resikonya pecah leh. Iya, iya. Nah, memberanikan diri, cek, itulah baru pertama tahu tumor, belum dibiopsi. Tumor ini Bu, oh waktu tiba aja mah. Pada akhirnya Iya. drop pasti akan drop. Nah, kondisi seperti itu, ketika tahu itu tumor, berarti kan masih ada harapan. Kemudian ketika divonis kanker itu, kapan setelah itu? Setelah biopsi Setelah biopsi, dilakukan biopsi dan dinyatakan kanker stadium 3. stadium 3. Apa perasaan saat ketika dinyatakan Farah menderita kanker stadium 3B? Sempat ndak nio rube. Sempat nio mati. Sempat berpikiran. Sempat. Jadi sana Farah seorang single parent, punya anak seorang, dan anak saat itu berpikir seperti apa sih? Punya anak seorang yang kini kelas Kelas 1 SMP. 1 SMP. Ya. Itu kan masih sangat butuh Farah itu. Yes. Nah, apakah anak juga berperan membuat Farah kue? Yes, sangat. Sangat. Nah, Sangat. ketika drop, berapa lama Farah yang menderita? Hidup gua tinggal sebantalai. 2 mingguan. 2 mingguan. Itu mengasihi Farah selama 2 mingguan. Meratapi nasib, mengasihani diri. Iya, bodoh, tapi untungnya cuma 2 minggu. Apa yang buat bangkit balik? Memang ketika membuka diri ke anak, membuka diri ke keluarga, mengatakan sakit modeko. Dan keluarga itu tadi, kawan-kawan, keluarga, termasuk abang kami di samping kau bodoh kalau kau ini mati. Kau bakal mati kalau kau mengecek kau akan mati. Jadi itulah kata-kata yang dia kawan-kawan, dia keluarga sadolanya. Dan kebetulan kan Farah rescue, mencari hewan-hewan terlantar segala macam. Hewan se, lai dia kesempatan deh Allah kalau Nio berjuang itu mengawak manusia ndak. Salah satu profesi Farah di sana ini adalah rescue khusus kucing ya Farah? Ya, kucing. Jadi Farah menyelamatkan kucing-kucing yang dibuang sama orang di jalanan, bahkan mungkin kucing cacat yang diantar motor atau apa, itu Farah. Jadi di rumahnya ada faktor ndak kanker tersebut karena Farah banyak peliharaan kucing di rumah? Ndak, jadi itu alhamdulillah lah dikonsultasikan ke dokter. Jadi kalau cancer itu tidak akan terpicu oleh kayak kotoran hewan atau yang lain-lain atau virus-virus hewan, karena virus hewan itu kan tidak bisa berpindah ke manusia. Tokso pun itu hanya akan pindah kalau misalnya awak pacik kotoran, awak nak cuci tangan, pacik makan, ya hal-hal seperti itu. Kalau untuk faktor stres, alhamdulillah mereka justru menghilangkan stres. Oh gitu. Iya. Dah, Farah. Sekarang bentuk pengobatan yang dijalani seperti apa? Medis. Nah, medis itu apa saja langkah-langkahnya? Jadi bedanya tumor sama kanker, tumor yang tidak ada sel kanker itu biasanya bisa diangkat langsung. Tumornya saja? Iya, daging tersebut. Tapi kalau ada sel kanker, pengobatan kini kok nyokemo dulu, dimatikan dulu jaringan-jaringan kanker, baru diangkat. Payudaranya diangkat? Itu tergantung kondisi. Ada beberapa yang ketika tumornya memanglah gadang, cek payudara itu diangkat. Kalau Farah? Kemungkinan besar cek payudara. Cek payudara diangkat. Yes. Dan itu kini Farah lah menjalani kemo berapa kali? 2 kali. Harusnya? 4 lagi. Jadi 4 lagi kemo, kemudian baru dilakukan operasi, baru radioterapi. Nah, tentu suatu beban bagi seorang perempuan ketika payudaranya sudah diangkat tidak sempurna. Yes. Farah merasakan seperti itu enggak? Di awal iya. Tapi perasaan itu seperti apa kira-kira? Merasa tidak sempurna sebagai wanita atau karena waktu Farah ketek sampai usia remaja, Farah sempat di dunia modeling. Oke. Tubuh sempurna, rambut rancak tabah,
Mungkin Om pun masih basobok, zaman-zaman masih sabana itu kan. Jadi sempat pikir, aduh, Mbak Ayu rasa padusi, payudara sabalah. Pak Lu bantuannya tuh sempat berpikir sama itu. Cuman ketika berbicara dengan dokter pun, ya lebih bagus payudara ibu sebelah, ibu tetap hidup. Karena orang-orang di sekitar ibu membutuhkan ibu. Jadi yang tabayang itu memang keluarga, anak. Dan itu yang membuat bertahan. Yes. Bertahan. Lebih dan lebih kuat. Apa sih yang Farah rasakan ketika melakukan kemo? Orang kalau kemo itu kan bikin ternyata efeknya ke Farah rontok semuanya ya. Rontok, tapi tidak beraturan makonya di botaan mana. Ya. Kok jalena gundul sadar dapat Nah, Farah apa saja merasakan setelah kemo? Setelah kemo, lidah mati rasa, pahit. Pahit, mati rasa sekitar kurang lebih seminggu. Karena lah 2 kali kan. Iya. Sekitar kurang lebih seminggu. Terus badan litak-litak pasti. Ketika UB-nya kan dalam bentuk infus tuh. Iya. Nah, ketika UB-nya berjalan, katampe yang sakit, kayak Farah payudara kiri, taraso tuh. Angiknya ke situ, padiahnya ke situ, taraso sadonya. Oh gitu. Iya. Nah, kemoterapi yang Farah jalani, berarti masih ada itu sekali barat tuh? Sekali per 3 minggu, tapi kalau seandainya sempat sedikit drop, berarti sekitar 4 minggu. Oh, lihat kondisi tubuh? Iya. Gitu. Itu maka harus kontrol tiap minggu. Kemo yang pertama sama yang kedua itu berapa minggu? Kalau kini karena Farah fit, 3 minggu. Oh, 3 minggu. Pas, ya. Oke. Luar biasa di sana. Nah, salah satu tujuan dari membawa Farah ke Port Bungo adalah memberikan inspirasi untuk kita sadanya. Bukan berarti kita akan mengeksploitasi penderitaan Farah atau Farah pun sendiri mengeksploitasi penderitaan. Nah, hikmah yang Farah dapat ketika Farah divonis kanker. Hikmahnya satu, Farah belajar bahwa beauty, kecantikan, kalau secara fisik itu hanya sementara. Ya. Dan ketika ada yang hilang kayak rambut, payudara, rahim misalnya, itu tidak mengurangi awak sebagai seorang perempuan. Ya. Tidak mengurangi diri awak sebagai seorang wanita, ibu, manusia. Ya awak adalah awak cara membuat diri awak, bahwa awaknya hidup. Ada yang menarik di sana, berapa hari yang lewat Farah mengirim Kambo videonya dengan anak bujangnya. Itu anaknya sendiri ternyata nyegundulkan rambutnya pula. Itu kenapa bisa membotak rambutnya seorang itu? Kenapa itu? Cerita Stek. Demi mama. Kenapa demi mama? Supaya jadi iya. Jasim itu enggak bantu anak lah, tapi bantu malaikat. Didik Farah. Farah anak tunggal, yatim piatu. Dan yang berkaitan darah ya cuma Jasim. Iya. Jadi sebenarnya ndak Nio mengecewakan kondisi mama separah itu, sebenarnya ndak Nio. Cuma ketika Nio cari postingan, kok mama sampai botak? Kok mama kemonya mama jadi lemas? Dan Nio meminta untuk digundul. Tuh makanya Om Cali di video itu kan. Kenapa mau gundul nak? Biar sama mama. Biar mama senang. Mungkin itu bahasa anak-anak. Iya. Tapi itu salah satu aksi mensupport dan itu luar biasa. Ya. Support yang paling utama tentu keluarga. Dan Jasim sebagai anak Farah pun lah mensupport dengan caranya sendiri. Ikut gondol dengan mamanya dan sana, dan suatu kebanggaan mungkin barangkali kita. Nah, Farah, apa sih harapan Farah ke depan ketika Farah bebas dari kanker? Kok seperti apa sih? Yang pasti setelah menjalani ya Om ya. Kalau dulu kan awak mencari kayak mama dan kawan-kawan misalnya. Dan ya pengen sih salah satunya menunjukkan ke kawan-kawan, apalagi wanita gitu kan. Kalau awak tuh dapet penyakit, salah satu kanker kan penyakit baru. It's not the end of the world. Dunia nak berakhir. Yang menghargai hidup tuh penting.
Menarik. Kata-kata seperti kok muncul dari seorang penderita kanker, dan mudah-mudahan Farah sendiri yang menderita kanker, artinya semua kemungkinan bisa terjadi. Yes. Farah bisa sehat, bisa hidup normal kembali, atau mungkin tidak sebaliknya. Atau sebaliknya. Ya, betul. Nah, kenapa kita yang sehat tidak menghargai Betul. sedetik dari kehidupan? Nah, detik per detik jalan, kenapa tidak menghargai? Farah, ketika udah 3 bulan, udah berapa bulan tahu kanker? 3 bulanan. 3 bulan. Selama perjalanan 3 bulan sempat down 2 mingguan. Yes. Putri Aso merasa besok dunia saya akan habis gitu kan. Sempat bodoh 2 minggu. Sempat bodoh 2 minggu. Nah, kemudian melihat sosok Farah setelah itu, Farah kembali enjoy. Kalau dilihat pintas, Farah kan tidak seperti orang sakit gitu. Iya. Itu apa sih yang membuat Farah bisa seperti itu? Karena pengalaman pernah bertemu dengan penderita kanker, mereka kelihatan lusuh, terlihat sangat penderita lah secara fisik nampak. Itu kenapa Farah bisa enggak seperti itu? Sebenarnya kalau di kecian kue secara fisik, kalau soalnya bakue-kuean. Bakue-kuean. Karena Farah tipe orang yang tidak suka dikasihani. Unde ibu gua mencari lu, come on, gua belum mati deh, come on. Gua masih hidup, support gua buat hidup. Karena mungkin cara mengekspresikan. Iya, orang-orang tuh mungkin ingin menunjukkan rasa simpati, empatinya. Cuma mungkin ketika dilakukan dengan cara yang berlebihan barangkali ya, atau bahasanya tuh ya. Ada yang kayak marawang-rawang menelpon, mangasih gitu. Nah, itu karena mungkin persepsi masyarakat ketika seorang divonis kanker itu hidupnya pasti akan berakhir barangkali, Farah. Mungkin. Jadi yang Farah cari sama Om, banyak kawan-kawan tuh. Farah pas bojo ibu-ibu yang umur 75 aduh. Kanker? Yes, ketahuan di umur 70, kini umur 75. Sehat walafiat. Oh, keren. Masih kontrol. Ada yang lau umuran 60-an, ada yang keturunan, berbagai latar belakang. Dan kunci mereka, 1, hindari stres. 2, jangan pernah mengasihani diri sendiri. 3, punya motivasi untuk hidup. Ya, kalau lawa yang tidak hidup, alay. Karena nak sakit kanker, awak tiba-tiba awak ndak ingin hidup, ya mati. Nah itu tadi makanya Farah hobi make up, Farah hobi shopping, itu yang Farah lakukan kini. I have to look good. Membuat diri bahagia itu kuncinya barangkali. Dan itu ibadah loh. Dan ibadah. Iya betul. Membuat diri bahagia sendiri dengan jalan Allah tentu ibadah jadinya. Oke, abahnya berpikir dun sana, seandainya saya atau dun sana sadonya divonis kanker, apakah awak akan sekuat Farah? Pasti akan berpikir, bisa mungkin dia meninggal ya. Apalagi kadang-kadang ketika ada sebagian dokter kan main vonis. Yes. Ibu udah kena kanker ini, kemungkinan ibu hidup hanya sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kan ada seperti itu. Dan vonis Farah, diagnosa 3B ko, stadium ko. Alhamdulillah, Bapak Daan Khamri, itu salah satu the best lah ya Farah. Dokter ya? Yes, dokter Farah sekarang. Beliau tidak mau menyampaikan. Jadi Farah tahu tuh dari surat vonis yang seharusnya tidak saya baca, tapi di awakku kepo. Penasaran, ndak mungkin ndak dokter terang. Iya. Udah baca, wah ternyata stadium 3B. Dan Bapak tuh tidak pernah yang, oh ibu stadium 3B, ibu harus begini, ndak pernah. Semangat ibu. Ibu harus hidup, ibu harus sehat. Itu dokter yang paten. Oke, luar biasa, sangat menginspirasi. Terutama pribadi di sana, karena banyak hal yang bertemukan dalam hidup susah, kesedihan yang luar biasa. Ternyata kita banyak bercermin harusnya dengan kehidupan Farah hari ini, seorang penderita kanker yang masih punya semangat hidup dan masih panjang loh perjalanan Farah kok. 4 lagi kemo, 4 kemo, 1 operasi dan beberapa radioterapi. Perjuangan masih panjang. Oke, terakhir Farah, apa sih harapan Farah ke depan untuk Farah sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan yang lain? Oke, 1 pastinya diberi kesempatan untuk hidup lebih panjang. Amin. Sehat. Dan itu tadi dapat merangkul teman-teman yang senasib mungkin agar
tetap mau berjuang meskipun kita sakit kanker atau sakit parah apapun. Menjadi motivator untuk teman-teman seperjuangan dan memperingatkan teman-teman sekali lagi, hargai hidupmu, jaga kesehatan. Oke, di sana bincang-bincangmu sekaligus luar biasa dengan seorang Farah, penderita kanker stadium 3B. Yes. Dan yang akan menjalani operasi dengan proses kemo kini. Mudah-mudahan Iko bisa menginspirasi awak basadonyo bahwa menghargai kehidupan, menghargai perjalanan hidup itu sangat penting. Sebab semuanya adalah kehendak dari Allah ya Farah. Dan mudah-mudahan semuanya ada hikmah dan Faradilah telah masuk di Pot Bungo, seorang penderita kanker. Kita tunggu sel yang bisa menginspirasi dan motivasi kehidupan awak. Terima kasih Farah. Terima kasih juga. Bye. Oke, so. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis